Halo sahabat, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Oke, kali ini saya akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari ke-13. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Sini ada pertanyaan mengenai D4HVK. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D4HVK? Kepanjangan dari D4HVK adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan nomor 2, apa pengertian dari D4HVK? Pengertian dari D4HVK adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Syaratnya adalah tujuan dari materi 4HVK sudah tercapai. Pertanyaan yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Untuk tujuan utama agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVK. Untuk tujuan khususnya yaitu supaya anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Pertanyaan nomor 5, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Yang pertama bisa berdialog menggunakan bahasa Bimba, yang kedua bisa bernyanyi lagu Bimba, yang ketiga bisa bercerita, berdongeng, dengan permainan. Ya, pertanyaan nomor 6, apa tahap selanjutnya setelah D4HVK? Tahap selanjutnya setelah D4HVK adalah D4HVS. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai D4HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D4HVS? Kepanjangan dari D4HVS adalah dikte 4 huruf sederhana. Pertanyaan nomor 2, apa pengertian dari D4HVS? Pengertian dari D4HVS ini sendiri adalah pengucapan huruf dari suatu kata yang memiliki 2 suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Syaratnya sebelum mengenalkan D4HVS, anak harus sudah memenuhi syarat 4HVS dan D4HVK. Pertanyaan nomor 4, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS? Untuk tujuan utamanya agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVS. Pertanyaan nomor 5, bagaimana motivator mengenalkan D4HVS? Yang pertama bisa berdialog menggunakan bahasa Bimba, yang kedua bernyanyi, yang ketiga berdongeng, bercerita, lalu bisa melalui permainan-permainan. Pertanyaan yang nomor 6, apa tahap selanjutnya setelah D4HVS? Tahap selanjutnya setelah D4HVS yaitu ada D5HVS. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai D5HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D5HVS? Kepanjangannya adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan nomor 2, apa pengertian dari D5HVS? Pengertian dari D5HVS sendiri adalah pengucapan susunan huruf dari suku kata yang terdiri atas 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan nomor 3, apa syarat sebelum mengenalkan D5HVS? Syaratnya yang harus dipenuhi yaitu anak harus sudah terampil pada 5HVS dan D4HVS. Pertanyaan nomor 4, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS? Untuk tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain huruf dikte 5HVS. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS? Yang pertama ada berdialog menggunakan bahasa Bimba, yang kedua bisa bernyanyi lagu Bimba, yang ketiga bercerita, berdongeng, dan menggunakan permainan. Pertanyaan yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah D5HVS? Tahap selanjutnya setelah D5HVS itu ada B1D.